팀장님? 서버신이야! 빨리 이동해! Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. Setelah semua pembunuh dari Babylon tewas atau mundur, petugas pembersih, kode kuning, datang untuk merapikan rumah Jian yang hancur. Di waktu tersebut, sebuah bus kuning tiba di halaman rumah mereka. Dari dalam bus, turunlah beberapa pria yang mengawal seorang pria dengan luka-luka di wajahnya. Pria itu tidak lain adalah Jinman yang ternyata masih hidup. Kabar kematian dari Jinman hanyalah sebuah taktik yang ia gunakan untuk misi yang amat besar. Namun hal tersebut tidak terlepas dari beberapa bantuan temannya. 사망 일자는 금일 19시. 가족이라고는 조카 정재환밖에 없어. Petugas polisi bernama Jinwo, ia bertugas untuk memalsukan kematian dari Jinman. Bersama sahabatnya yang satu lagi bernama Chulsung, ia merupakan seorang mata-mata yang juga pernah bekerja dengan Jinman ketika masih menjadi anggota dari Babylon. 야, 탈북자. 아이고, 니는 얼굴에 남조선 기름 좀. 다시 진호가. Jinman menyadari jika Babylon merupakan sebuah organisasi pembunuh bayaran yang amat besar. Karenanya tidak mungkin keselamatan dari Jian terjamin, hanya dengan mengalahkan beberapa anggota saja. Di sini Jinman memiliki rencana, yang mungkin dapat membuat Babylon berhenti mengusik keselamatan dari Jian. Yang mana, ia berniatan menyabotase semua riwayat kejahatan yang dimiliki oleh Babylon. Diceritakan bahwa semua riwayat kejahatan dari Babylon, tersimpan di sebuah server yang dijaga ketat. Di saat sebagian besar anggota Babylon bergerak menyerang Jian, di waktu tersebut Jinman dan yang lainnya mencoba untuk masuk ke markas dari Babylon. Markas Babylon terletak di sebuah wilayah yang amat luas. Mereka beroperasi di sebuah pabrik beras untuk menutupi jati dirinya. Sebelum bergerak, Jinman dan yang lainnya mencoba untuk membaca situasi terlebih dahulu. Diketahui bahwa kebanyakan dari fasilitas Babylon berada di sebuah rubanah. Mulai dari gudang senjata, ruang darurat dan yang lain-lainnya. Diketahui juga setelah jam 6 sore, pasukan Babylon yang aktif hanya berjumlah 96. Sedangkan target yang berupa sebuah server, tersimpan di bawah air, dengan tujuan agar sulit untuk diretes. 이게 우리 협상 카드야. 난 수십 년간의 기밀이 이 안에 다 있어. Tujuan dari Jinman mencuri server tersebut, ia hendak mengancam Babylon agar tidak menyerang Jian dan anggota yang lain. Jikalau tidak, Jinman bersikeras akan membocorkan semua rahasia organisasi Babylon ke masyarakat luas. 지긋지긋한 전쟁은 끝이 없을 거고 내가 지안이의 방패막이가 돼야 해. Diketahui jika setiap jam 3 sore, server tersebut diangkat dari tangki air untuk diperiksa. Dan di waktu tersebutlah, Jinman dan yang lainnya harus sudah berada di tempat. Karena penjagaan ketat di markas Babylon, Jinman dan yang lainnya tidak mungkin bisa membawa masuk senjata ke dalam. Sehingga mereka harus menyerbu dahulu gudang senjata dari Babylon untuk mengambil beberapa senjata yang dibutuhkan. 내부 무기고를 털어야 돼. 그걸로 서버실 위아래를 다 뚫어버릴 거야. Pada intinya, mereka akan mengebom bagian atas dan bawah dari tempat server berada. Untuk aksi pertama, mereka harus bisa melewati penjagaan di bagian pintu masuk. Dari pengetahuan Chulsung, ia mengetahui akan kesukaan dari si penjaga. Hanya bermodalkan embel-embel link slot gacor, Chulsung dengan mudahnya mengunduh data dan membuat salinan tanda pengenal. 역시 남조선 인간들은 자본의 노예라요. Untuk selanjutnya, mereka hendak menyamar sebagai mobil pengangkut sampah yang datang setiap seminggu sekali. Setelah nanti mobil sampah tersebut berhasil masuk, Chulsung bertugas untuk mengamankan CCTV di sepanjang rute. Sedangkan Jinman dan Pasin, mereka menuju ke gudang senjata untuk mengambil beberapa barang yang dibutuhkan. 하지만 무기고로 이동해서
철승이 먼저 바빌론 인터넷에서 그리고 난 베일을 죽인다. Namun untuk masuk ke markas, Jinman hendak menyamar sebagai Bale agar memudahkannya masuk ruang inti guna menghabisi Bale. Sesaat setelah perencanaan sudah matang, di waktu tersebut Jian menelpon. Waktu sekarang merupakan momen di mana pertama kali Jian dikabari jika pamannya telah meninggal. 정재한 씨? 안 그래도 전화를 드리려고 했는데 만 씨가 사망하셨습니다. 정재한 씨? 전화드렸던 박진우 경장입니다. 들어가실까요? 좀 보이긴 한데 받아들이는 것 같아. 그럼 믿을 수 있을까? 김 선생을 믿어봐야지. 죄송합니다, 선배님. 사는 게 그렇지 뭐. 후보는 진만이를 배신하라. 계약서입니다. 총괄하는 책임자입니다. Waktu beraksi telah tiba. Di awal-awal, kita diperlihatkan dengan polisi Jinwo yang membawa Pasin dan Chulsung masuk ke markas dengan mobil sampahnya. Meskipun berjalan lancar di penjagaan awal, namun di penjagaan selanjutnya mereka memiliki sedikit kendala. 처음 본 얼굴이네. 코로나에 걸릴 것 같고 막 오늘만 땜빵으로 하십니다. 내려. 뒤에 열어. 열어. 싹 다 갈까요? 됐고. Sesaat setelah berhasil masuk, mereka melihat beberapa anggota terkuat hendak menyerang ke kediaman dari Jian. 상주 형 졸라 째는데 빨리 오라고. 대장, 상황이 좀 복잡해졌는데 Dari sisi Jinman yang khawatir akan keselamatan dari ponakannya, ia pun menyuruh Pasin mundur dan membantu Jian. Dari kejadian ini diketahui, selain Jian, semua anggota Jinman terlibat akan kebohongan dari kematiannya. Chulsung yang kini sendirian, langsung menuju ke arah bagian server melalui lubang angin di tempat tersebut. Diceritakan bahwa Chulsung merupakan seseorang yang amat pandai dalam urusan mertes. Untuk Jino sendiri, ia bertugas memantau jalannya tim dari jarak jauh. Untuk selanjutnya, kita diperlihatkan dengan aksi dari Jinman yang mencoba masuk dengan menyamar sebagai Bale. Diceritakan bahwa sebelumnya, Bale asli sudah masuk ke markas tanpa adanya riwayat keluar. Karenanya di sini Jinman mengalami sedikit kendala. Namun dengan kecerdasan dari Chulsung, Jinman pun berhasil masuk. 나간 기록 없이 또 출입하네요. 야, 열어 이제. Di saat Jinman berhasil masuk, salah satu anggota di tempat tersebut mengalami kebingungan melihat Bale di dua tempat yang berbeda. Karenanya ia langsung memberitahukan hal tersebut ke atasan. 2분 후에 다른 층 복도에서 다시 마주쳤습니다. 베일 팀장 지금 어디 있는지 확인 한번 해봐야 될 것 같은데요. Dari sisi Jinman, ia langsung bergerak cepat menuju gudang senjata untuk mengambil beberapa barang yang dibutuhkan. 철승은 두 번째 포인트 도착. 남았어. Meskipun Jinman dapat dengan mudah masuk, namun langkahnya dihentikan oleh beberapa robot penjagaan.
Karenanya, ia memerlukan waktu tambahan untuk melumpuhkan mereka. 다 됐는데 어떻게 된 거야? 무슨 일 생긴 건가? 기회는 지금밖에 없습니다. 베일차가 마장에 2대가 있다고요? 점검 다 마쳤습니다. 내가 내려가야 되어서. Chulsung yang menyadari jika server hendak masuk kembali ke dalam air, ia pun memutuskan untuk beraksi menghentikannya. Setelah berhasil memasang bom pada titik-titik yang telah ditentukan, kini Jinman menuju ke lokasi dari Bale. Dari sisi penjagaan yang kini mengetahui adanya penyusup, mereka pun langsung beraksi untuk menangkapnya. 여긴 위치 노출됐다. Dari sisi pemimpin dan Bale yang mengetahui adanya penyusup, ia pun menyadari jika semua itu merupakan ulah dari Jinman yang pura-pura mati. 이게 뭐야? 빨리 알아봐. Belum sempat menghabisi Bale, beberapa penjaga datang dan menyerang Jinman. Karenanya di sini, Jinman memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan lebih memilih menyelamatkan diri. 또 보자. 진만아, 이제 그만하자. Dan momen ini merupakan momen di season pertama ketika Jian menyadari jika pamannya masih hidup. Kehilangan server penting di Babylon cabang Korea diketahui oleh Babylon cabang Asia Timur.
局長からの呼び出しジョン・ジーンマン覚えてる？覚えてるよ。